Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan pengkhianatan pembantu istana. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana tampak sibuk seperti biasa. Para prajurit hilir mudik, menteri-menteri membawa gulungan dokumen penting, dan para pelayan istana sibuk mempersiapkan sarapan untuk sang raja. Namun, di tengah keramaian itu, ada sosok yang tampak mencurigakan. Hamad, seorang pembantu istana yang diam-diam memiliki niat licik. Wajahnya tampak seperti orang yang selalu punya rencana buruk. Alis tebalnya menyatu, bibirnya menyeringai kecil, dan matanya sering berkedip cepat seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, hari itu ia berencana melakukan pengkhianatan terbesar yang pernah terjadi di istana. Namun, tentu saja ia tidak tahu bahwa Abu Nawas, si cerdik daripada kecerdikan, sudah bangun lebih pagi dari biasanya, hanya karena ingin menikmati roti hangat dan susu kambing gratis di dapur istana. Saat Abu Nawas duduk santai di dapur, ia mendengar Hamad berbicara sendiri sambil membawa sebuah kantong kain kecil. Akhirnya, rencana ini akan berhasil. Raja akan menyalahkan para menterinya, dan aku akan mendapat keuntungan besar, gumam Hamad sambil tertawa pelan. Abu Nawas mengangkat alis. Wah, ini lebih menarik daripada roti keju, bisiknya dalam hati. Tanpa ragu, ia mengikuti Hamad dari belakang, tentu dengan jurus andalannya, jalan miring sambil pura-pura mencari sandal. Ia melihat Hamad menyelinap ke ruang penyimpanan barang berharga, lalu memasukkan perhiasan istana ke dalam kantongnya. Bukan hanya 1-2, tapi hampir setengah laci. Masya Allah, itu bukan maling lagi, itu sudah borongan, gumam Abu Nawas dengan gaya sastrawan dramatis. Hamad menutup laci, lalu tersenyum puas. Hari ini aku akan jadi orang paling kaya. Abu Nawas menggaruk janggutnya. Hari ini kamu akan jadi bahan tertawaan satu kota, katanya pelan sambil nyengir. Abu Nawas tidak langsung melapor. Oh tidak. Itu terlalu biasa untuk ukuran Abu Nawas. Ia justru menyiapkan rencana yang bukan hanya cerdik, tapi juga amat sangat memalukan bagi si pembantu licik itu. Ia pergi ke kandang kuda istana, mengambil sekantong besar rumput kering, lalu membawanya ke kamarnya. Di sana, ia membuat sesuatu yang bahkan ia sendiri heran kenapa bisa terpikir. Ia membuat bantal yang di dalamnya berisi surat rahasia palsu tentang pengkhianatan Hamad. Isi suratnya begini. Barang siapa menemukan surat ini, ketahuilah bahwa Hamad berniat kabur dari istana malam ini sambil membawa semua perhiasan kerajaan. Ia menyamar sebagai penjual roti gosong. Abu Nawas tertawa sampai matanya berair. Sempurna. Bahkan kalau aku jadi raja pun aku akan tertawa. Malamnya, ia mengintai Hamad yang tampak siap kabur. Hamad sudah membawa kantong besar yang beratnya membuat ia berjalan seperti kepiting. Saat ia melangkah keluar lorong, Abu Nawas beraksi. Ia pura-pura lewat, lalu menjatuhkan bantal rahasia itu tepat di depan Hamad. Ini bantal istana. Pasti milik raja. Harus kukembalikan segera, katanya keras-keras. Tentu saja, para penjaga yang mendengar langsung mendekat. Salah satu penjaga mengambil bantal itu dan menemukan surat rahasia di dalamnya. Saat membaca, mereka langsung memandang Hamad yang sedang memeluk kantong besar dan tampak pucat seperti kapur. Hamad, kau menyamar sebagai penjual roti gosong? Bentak salah satu penjaga. Ah, aku tidak. Ini bukan. Saya tidak. Roti gosong? Hamad gelagapan seperti ayam kehujanan. Para penjaga segera memeriksa kantong yang dibawanya. Dan taraa. Semua perhiasan istana ada di sana. Hamad langsung ditangkap. Namun lebih dari itu, seluruh istana tertawa ketika mendengar bahwa ia disebut ingin kabur sebagai penjual roti gosong. Bahkan raja sampai tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kata raja sambil mencoba menahan tawa,
Mengapa kau menulis penyamaran roti gosong? Abu Nawas menjawab tenang. Supaya, Yang Mulia, meskipun kita menangkap pengkhianat, kita tetap mendapatkan hiburan gratis. Raja tertawa keras. Abu Nawas, kau benar-benar anugerah paling lucu di kerajaan. Hamad dihukum untuk membersihkan dapur istana selama 3 bulan penuh, termasuk mencuci panci terbesar yang bisa menelan setengah badannya. Sementara itu, Abu Nawas mendapat hadiah karpet baru, tapi ia hanya memakainya sebagai alas tidur untuk kucing tetangganya. Katanya, karpet istana terlalu lembut, aku tidak bisa tidur. Terlalu nyaman membuatku tidak fokus berbuat kebaikan. Pesan moral. Pengkhianatan sekecil apapun pasti terbongkar pada waktunya. Orang licik selalu terjebak oleh kelicikannya sendiri. Kecerdikan yang digunakan untuk kebaikan akan membuahkan hasil yang baik. Selalu berhati-hati terhadap orang yang suka bicara sendiri sambil ketawa. Biasanya ada niat buruk di baliknya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tamu misterius. Pada suatu malam yang gelap di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah cemas. Di depannya berdiri para pengawal yang pucat pasi. Baginda, lapor salah satu pengawal dengan suara bergetar, ada tamu misterius yang datang tanpa undangan. Ia menolak menyebut namanya. Hanya berkata, aku datang membawa rahasia besar untuk sang raja. Raja terkejut sekaligus penasaran. Rahasia besar? Suruh dia masuk, perintahnya. Pintu istana terbuka perlahan. Masuklah seseorang berjubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain, dan ia berjalan pelan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Langkahnya menimbulkan gema menyeramkan di lantai marmer istana. Siapa kau? Tanya raja dengan nada waspada. Tamu itu menjawab dengan suara serak, aku datang membawa pesan dari tempat yang tak bisa disebutkan. Raja makin curiga. Katakan pesannya. Tamu itu menunduk dan berbisik, tapi hanya boleh aku katakan kepada orang yang paling cerdik di kerajaan ini. Raja menatap sekeliling. Ia langsung teringat pada satu nama yang selalu membuatnya tertawa dan kesal sekaligus. Panggil Abu Nawas, seru raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum jenakanya tak pernah hilang. Ia menyapukan pandangannya pada seluruh ruangan, lalu menatap sosok berjubah hitam itu dengan alis terangkat. Wah, ada tamu misterius. Jangan-jangan ini utusan dari negeri jin, candanya, membuat para pengawal nyengir ketakutan. Raja menjelaskan situasinya. Abu Nawas, tamu ini menolak menyebutkan nama dan asalnya. Katanya membawa rahasia besar untukku. Coba kau periksa, siapa dia sebenarnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berlagak serius. Baiklah, Baginda. Tapi kalau nanti ternyata dia hantu, saya minta izin untuk kabur duluan. Raja hampir tertawa tapi menahan diri. Lakukan tugasmu. Abu Nawas berjalan mengitari tamu itu sambil memperhatikan dengan seksama. Ia lalu mendekat dan berkata pelan, kalau kau datang membawa rahasia besar, setidaknya jangan pakai jubah hitam tebal di malam yang panas begini. Pasti kau menyembunyikan sesuatu. Tamu itu diam saja. Abu Nawas lalu menepuk pundaknya. Plak, dan tiba-tiba jubah hitam itu tersibak. Semua orang terkejut. Di balik jubah hitam, ternyata ada menteri istana yang sombong, yang selama ini terkenal suka menipu rakyat dan mencari muka di depan raja. Semua bersorak. Raja berdiri dengan wajah marah. Menteriku sendiri. Mengapa kau menyamar seperti ini? Menteri gugup. Aku hanya ingin menguji keamanan istana, Baginda. Abu Nawas tertawa geli.
Uji keamanan? Oh, jadi menyelinap malam-malam dan menakut-nakuti pengawal itu bagian dari ujian? Luar biasa. Besok mungkin kau bisa mengujinya lagi dengan berpura-pura jadi maling. Semua orang meledak tertawa, termasuk raja yang akhirnya tidak tahan menahan tawa. Raja berkata sambil tersenyum lebar, "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah menjadi bahan tawa. Karena itu, kau pantas mendapatkan hadiah." Abu Nawas membungkuk hormat, "Terima kasih, Baginda. Tapi saya rasa hadiah terbaik adalah agar menteri kita ini diuji dengan cara yang lebih nyata." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab sambil menahan tawa, "Kirim dia ke pasar, menyamar sebagai penjual bawang. Kalau dalam satu hari dia tak dipukul pembeli karena harga bohongnya, barulah dia lulus ujian." Seluruh istana kembali pecah dengan tawa yang menggema sampai keluar gerbang. Sementara sang menteri hanya bisa menunduk malu sambil berharap hari cepat berganti. Pesan moral: kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik jubah apapun. Sekalipun seseorang mencoba menutupi kesalahannya dengan kepura-puraan, cepat atau lambat kejujuran dan kecerdikan akan membongkarnya. Dan tentu saja, sedikit humor bisa jadi obat terbaik untuk masalah paling rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bunga penyembuh segala penyakit. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rasyid terbangun dengan wajah muram. Ia baru saja bermimpi aneh, mimpi tentang sebuah bunga berwarna ungu keemasan yang konon bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan membuat orang tua kembali muda. Ketika bangun, sang raja langsung memanggil seluruh tabib istana. "Tabib, aku bermimpi tentang bunga ajaib bernama Zahra Syifa. Katanya, bunga itu tumbuh di lembah yang tersembunyi di balik gunung pasir. Siapapun yang menghirup aromanya akan sembuh dari segala penyakit." Para tabib saling pandang. Salah satunya berdehem dan berkata, "Paduka, kami belum pernah mendengar bunga semacam itu." Raja menatap tajam. "Maka itu, carilah. Aku ingin bunga itu segera ada di tanganku sebelum malam tiba. Kalau tidak, kalian tahu sendiri akibatnya." Seketika para tabib pucat seperti kain yang dijemur terlalu lama. Mereka berlari ke seluruh penjuru kota, menanyakan pada pedagang bunga, ahli tumbuhan, bahkan penjaga taman istana. Tapi tak seorang pun tahu tentang Zahra Syifa. Akhirnya, satu-satunya nama yang muncul di benak mereka hanyalah Abu Nawas. Kalau soal hal-hal mustahil, hanya Abu Nawas yang bisa menanganinya, kata salah satu tabib sambil menghela napas panjang. Di sore hari, Abu Nawas yang sedang santai di depan rumahnya dengan sepotong roti kering, tiba-tiba didatangi utusan istana. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera ke istana. Katanya ini soal bunga penyembuh penyakit." Abu Nawas mengangkat alis. "Bunga penyembuh penyakit? Wah, ini pasti pekerjaan yang wangi tapi berbahaya." Ia segera berangkat ke istana dengan langkah tenang. Di hadapan raja, Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka, saya mendengar Anda sedang mencari bunga ajaib." Raja mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Bunga itu disebut Zahra Syifa. Temukan bunga itu untukku, karena tubuhku sering pegal, pinggangku sakit, dan kepalaku sering pusing memikirkan rakyat yang terlalu banyak meminta." Abu Nawas tersenyum. "Paduka, penyakit Anda sepertinya bukan karena kurang bunga, tapi karena terlalu banyak duduk di singgasana tanpa berjalan-jalan." Raja melotot. "Abu Nawas, aku serius." "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas tenang. "Berikan waktu 3 hari, saya akan membawa bunga itu ke hadapan Anda."
Abu Nawas berjalan ke pasar, mencari informasi tentang bunga aneh itu. Ia bertanya pada pedagang bunga tua yang wajahnya sudah keriput seperti kismis kering. "Paman, pernahkah kau mendengar bunga bernama Zahra Syifa?" Si paman menggeleng. "Yang kusebut bunga ajaib hanyalah bunga dari istriku. Karena setelah menikah dengannya, semua uangku langsung hilang." Abu Nawas tertawa keras. "Ah, itu jenis bunga yang berbahaya, bukan penyembuh." Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, Abu Nawas pun mendapat ide gila, ide khas dirinya. Ia berpikir, kalau bunga itu tidak ada, maka aku harus membuatnya ada dengan cara Abu Nawas. Abu Nawas membeli sebuah pot bunga besar di pasar, lalu mengisinya dengan tanah harum bercampur rempah-rempah, kapulaga, cengkih, kayu manis, dan sedikit minyak mawar. Setelah itu, ia menancapkan bunga berwarna ungu cerah dari kain sutra dan menaburkan bubuk kayu cendana di sekitarnya. Hasilnya, harum luar biasa, tapi jika terlalu dekat, bisa bikin orang bersin 7 kali berturut-turut. Keesokan paginya, Abu Nawas membawa bunga itu ke istana dengan gerobak kecil. Ia berjalan dengan gaya percaya diri, sementara rakyat yang melihatnya berbisik-bisik. "Itu Abu Nawas. Dia pasti punya rencana aneh lagi." Ketika sampai di istana, raja langsung berdiri dari singgasananya, matanya berbinar. "Itu dia. Bunga yang kulihat dalam mimpi. Abu Nawas, kau memang luar biasa." Abu Nawas berdehem. "Paduka, bunga ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Aromanya sangat kuat, hanya boleh dihirup sedikit saja. Jika terlalu banyak, bisa membuat orang terlalu sehat sampai pingsan." Raja mengangguk penuh percaya. Ia mendekat, menunduk, dan menghirup aroma bunga itu dalam-dalam. 1, 2, 3 detik. Dan... haci! Seketika raja bersin keras 7 kali berturut-turut, sementara para tabib panik. "Paduka, Anda baik-baik saja?" Raja mengangkat tangan. Aku merasa tubuhku ringan. Pinggangku tidak sakit lagi." Para tabib terkejut. "Benar, Paduka. Sepertinya bunga itu benar-benar berkhasiat." Abu Nawas menunduk, menahan tawa. "Syukurlah, bunga itu bekerja sebagaimana mestinya." Kabar tentang bunga penyembuh segala penyakit segera menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang dari penjuru negeri datang membawa penyakit mereka. Ada yang batuk, ada yang pincang, bahkan ada yang pura-pura sakit supaya bisa mencium aroma bunga ajaib itu. Abu Nawas tentu tidak mau rugi. Ia membuat kuil kecil penyembuhan di depan rumahnya. Di sana ia meletakkan pot bunga tiruannya dan menulis papan besar. "Hiruplah bunga ini dan sembuhlah dari segala penyakit, biaya seikhlasnya." Yang lucunya, orang-orang yang menghirup bunga itu memang benar-benar merasa lebih baik. Bukan karena bunga itu, tapi karena mereka tertawa sampai perutnya sakit melihat orang lain bersin-bersin 7 kali berturut-turut. Suatu hari, sang raja mendengar bahwa bunga yang sama kini bisa ditemukan di depan rumah Abu Nawas. Ia menjadi curiga dan langsung memerintahkan penjaga memeriksa. Begitu tahu bunga itu terbuat dari kain dan rempah-rempah, raja berteriak, "Abu Nawas, kau menipuku." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Paduka, saya tidak menipu. Bukankah setelah mencium bunga itu Anda merasa sembuh?" Raja mengerutkan kening. "Benar juga sih, tapi tetap saja itu bukan bunga asli." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kadang yang membuat sembuh bukan apa yang kita hirup, tapi apa yang kita percayai. Karena keyakinan bisa lebih kuat dari obat." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Ha! Abu Nawas, kau memang pintar bicara. Baiklah,
Aku ampuni kau kali ini. Tapi jangan pernah lagi membuatku bersin 7 kali berturut-turut. Siap, Paduka, jawab Abu Nawas sambil menunduk, lalu menambahkan pelan, lain kali saya akan buat bunga yang hanya membuat bersin 3 kali saja. Raja kembali tertawa sampai air matanya keluar. Dan sejak hari itu, bunga buatan Abu Nawas diberi nama baru oleh rakyat. Bunga bahagia, karena setiap orang yang menciumnya pasti akan tertawa, bersin, dan pulang dalam keadaan lebih ringan hati. Kadang, kesembuhan datang bukan hanya dari obat atau bunga ajaib, tapi dari tawa dan keyakinan dalam hati. Dan siapa lagi yang lebih paham soal itu selain Abu Nawas, si penipu jujur yang selalu menemukan cara lucu untuk menyembuhkan dunia? Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia pasir ajaib. Di sebuah sore yang panas, matahari memancarkan sinarnya tanpa ampun. Kota Baghdad terasa seperti tungku raksasa, dan orang-orang berjalan dengan langkah gontai. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan kerap membuat orang-orang takjub dengan kelihayannya, hari itu duduk di bawah pohon kurma sambil mengipasi wajah dengan selembar kertas lusuh. Ah, panas sekali. Andai saja aku punya segenggam pasir ajaib yang bisa menyejukkan siapa saja, gumamnya, separuh mengeluh, separuh berhayal. Kebetulan, seorang anak kecil yang lewat mendengar ucapan itu. Anak itu langsung lari pulang ke rumah sambil berteriak, "Ibu! Ibu! Abu Nawas punya pasir ajaib yang bisa menyejukkan." Berita itu pun menyebar dengan cepat, seperti angin gurun yang berhembus kencang. Dalam waktu singkat, orang-orang di pasar sudah ramai membicarakan tentang pasir ajaib milik Abu Nawas. Keesokan harinya, halaman rumah Abu Nawas dipenuhi orang-orang yang penasaran. Para pedagang, ibu rumah tangga, bahkan pejabat istana kecil pun datang untuk melihat. Mereka berdesakan di depan rumah sederhana Abu Nawas. "Abu Nawas, katanya engkau punya pasir ajaib," teriak seorang pedagang kain dengan napas terengah. Abu Nawas, yang sebenarnya sama sekali tidak punya pasir ajaib, hanya terperangah. Namun otaknya yang cepat segera berputar. Jika ia menolak, orang-orang pasti kecewa dan menganggapnya pembohong. Tapi kalau ia mengakui, bisa jadi ini peluang emas untuk menguji kecerdikannya. Dengan tenang ia tersenyum dan berkata, "Benar, aku memang punya pasir ajaib. Tapi pasir ini tidak bisa sembarangan dipakai. Ada syaratnya." Orang-orang langsung menahan napas, menunggu penjelasan. "Syaratnya adalah, hanya orang yang benar-benar jujur hatinya yang bisa merasakan khasiatnya," kata Abu Nawas dengan suara dibuat misterius. Seorang pria kaya raya yang terkenal pelit, bernama Bahzar, maju ke depan. Ia menepuk dadanya. "Aku orang yang paling jujur di kota ini. Berikan padaku pasir ajaibmu, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk tenang, lalu ia mengambil segenggam pasir biasa dari halaman rumahnya. Ia menaruhnya di tangan Bahzar sambil berkata, "Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan kejujuranmu." Bahzar pun mengikuti. Tapi alih-alih merasa sejuk, pasir itu justru masuk ke hidungnya karena angin bertiup kencang. Ia bersin keras berkali-kali hingga wajahnya merah seperti tomat. Orang-orang yang melihat tak kuasa menahan tawa. "Hahaha. Itu wajah jujur atau wajah pilek?" ejek seorang anak muda. Abu Nawas pura-pura serius sambil mengelus janggutnya. "Aneh sekali, mungkin pasir ini menolakmu, wahai Bahzar. Artinya, ada yang tidak jujur dalam hatimu." Wajah Bahzar semakin merah, kali ini bukan karena pasir, melainkan karena malu. Setelah itu, seorang ibu penjual roti maju.
Ia dikenal suka menambahkan tepung lebih banyak daripada isinya. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Aku pasti jujur." "Buktikan dengan pasir itu, Abu Nawas." Abu Nawas mengulurkan segenggam pasir lain. Sang ibu menggenggamnya, menutup mata, dan menunggu. Tapi tiba-tiba, roti yang ia bawa di keranjang jatuh karena tersenggol seseorang, dan orang-orang melihat isi rotinya jauh lebih sedikit daripada kulitnya. "Hei, roti ibu ini isinya kosong," teriak seseorang. "Dasar penipu," tambah yang lain. Abu Nawas menghela napas panjang sambil berkata dengan nada penuh hikmah, "Lihatlah, pasir ajaib selalu membongkar kebohongan." Sekali lagi, orang-orang tertawa terbahak-bahak, sementara sang ibu menunduk malu. Kabar tentang pasir ajaib Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja yang terkenal suka hal-hal aneh dan lucu itu langsung memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja sambil tertawa, "benarkah engkau punya pasir ajaib yang bisa menguji kejujuran?" Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, Baginda. Bahkan pasir ini bisa membuktikan siapa saja yang paling jujur di kerajaan." Sang raja langsung bersemangat. "Kalau begitu, uji aku dengan pasir itu. Aku ingin tahu seberapa jujur diriku." Semua menteri dan dayang berdesakan ingin melihat. Abu Nawas dengan tenang mengambil segenggam pasir dan menyerahkannya kepada sang raja. Sang raja menggenggam pasir itu, menutup mata, dan menunggu sesuatu terjadi. Tapi tiba-tiba ia bersin keras. Orang-orang terperangah, lalu hening. Namun Abu Nawas cepat menyelamatkan suasana. "Ah, Baginda, bukan pasirnya yang menolak. Justru ini tanda bahwa Baginda adalah orang paling jujur. Sebab hanya orang jujurlah yang bisa membuat pasir ikut gembira sampai beterbangan ke udara." Semua orang langsung bertepuk tangan dan bersorak. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak, merasa terhibur. Sejak hari itu, pasir biasa di halaman Abu Nawas dianggap sebagai pasir ajaib. Orang-orang tetap datang meminta uji kejujuran, meski setiap kali hasilnya selalu membuat mereka malu atau ditertawakan. Dan Abu Nawas, ia tidak pernah menyebut dirinya penipu. Ia hanya berkata, "Aku tidak berbohong. Pasir ini memang ajaib, karena mampu menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Yang membuatnya ajaib bukan pasirnya, melainkan tingkah orang-orang sendiri." Orang-orang akhirnya sadar, keajaiban itu bukan ada di dalam pasir, melainkan dalam cerdiknya Abu Nawas memutarbalikkan keadaan. Cerita ini pun tersebar luas di Baghdad. Dan setiap kali orang melihat segenggam pasir di jalan, mereka akan teringat pada Abu Nawas dan keajaiban lucunya yang membuat semua orang terpingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tidur. Pada suatu malam yang tenang, di dalam istana yang megah, Raja Harun al-Rasyid berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil menguap lebar, tapi matanya tetap terbuka. Ia sudah mencoba segalanya, minum susu hangat, mendengarkan musik lembut, sampai menghitung unta melompati pagar. Tapi hasilnya, nihil. Tidur tidak juga datang menghampiri. "Kenapa aku tak bisa tidur?" gumam sang raja sambil menatap langit-langit yang sudah ia hafal pola ukirannya. "Apakah ini kutukan? Atau aku terlalu pintar untuk tidur?" Menteri-menteri pun dipanggil. Mereka datang tergopoh-gopoh, dengan mata yang masih lengket oleh kantuk. "Tuanku," kata salah satu menteri dengan setengah menguap, "mungkin Baginda harus membaca kitab filsafat. Dijamin 5 menit saja, pasti ngorok."
Sudah kulakukan. Tapi bukannya tidur, aku malah merenung tentang makna hidup. Menteri lain mengusulkan. Atau mungkin Baginda harus dibacakan dongeng oleh nenek-nenek tua dari desa? Sudah, bentak raja. Ternyata dongengnya terlalu menyeramkan. Aku malah ketakutan dan makin terjaga. Akhirnya, seorang menteri dengan wajah penuh harapan berkata, "Tuanku, hanya satu orang yang mungkin bisa membantu. Ia ahli dalam segala hal, bahkan dalam membuat orang tidur pulas tanpa perlu bantal empuk, Abu Nawas." Raja langsung berseru, "Panggil dia. Malam ini juga." Abu Nawas tiba di istana dengan wajah santai dan sorban sedikit miring, seolah ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang nikmat. Raja menjelaskan keluhannya panjang lebar sambil terus menguap, "Aku capek tapi tak bisa tidur. Abu Nawas, jika kau bisa membuatku terlelap malam ini juga, aku akan memberimu hadiah sebesar sepikul emas. Tapi jika tidak, aku akan membuatmu jaga malam bersamaku selama seminggu penuh." Abu Nawas menyeringai, "Wah, ini tugas berat, tuanku. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat banyak orang tertidur, bahkan saat saya sedang ceramah." Abu Nawas mulai bertindak. Ia mematikan semua lampu, lalu menyuruh para penjaga keluar. Tinggallah raja dan Abu Nawas di kamar megah yang kini gelap gulita. Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, "Tuanku, izinkan saya membacakan cerita kuno dari Persia. Tapi sebelum itu, Baginda harus berbaring dan tidak berbicara, apapun yang terjadi." Raja menurut. Lalu Abu Nawas mulai bercerita tentang seekor siput yang ingin menjadi seekor kuda. Ceritanya begitu lambat, penuh jeda, dan membosankan. Lalu sang siput berjalan sejauh 1 daun selama 3 hari dan... "Abu Nawas," bisik raja sambil memutar tubuh, "apa tidak ada cerita yang lebih seru?" "SHHH, tuanku. Diam itu kunci tidur." Dan Abu Nawas kembali melanjutkan, kemudian siput bertemu dengan batu dan memutuskan untuk menulis puisi padanya. Raja mengerang. Ini cerita atau hukuman? Tapi tanpa sadar, satu mata raja mulai tertutup. Satu lagi, perlahan-lahan menyusul. Beberapa menit kemudian, suara napas berat mulai terdengar. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya tertidur. Bukan karena lelah, bukan karena susu, tapi karena cerita Abu Nawas yang super lambat dan membosankan secara ilmiah. Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia mengambil selimut, menyelimutkan raja dengan lembut, lalu meninggalkan kamar sambil bergumam, "Kadang, untuk membuat orang tertidur, cukup dengan menjadi lebih membosankan dari pikiran mereka sendiri." Raja bangun dengan wajah segar dan cerah. Ia bahkan bersenandung saat sarapan. Semua orang di istana terkejut. "Abu Nawas, apa rahasiamu?" Dengan gaya santai, Abu Nawas menjawab, "Saya hanya menyesuaikan ceritanya dengan isi kepala Baginda. Karena Baginda Raja yang penuh pemikiran, saya beri cerita yang kosong isi." Otak Baginda menyerah. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar jenius. Ambillah hadiahmu. Tapi tolong, jangan pernah ceritakan kisah siput itu padaku lagi." "Tenang, tuanku. Saya saja ngantuk kalau mengingatnya," jawab Abu Nawas sambil terkikik. Sejak hari itu, Raja tak pernah takut insomnia lagi. Ia tinggal memanggil Abu Nawas atau membaca ulang kisah siput penyair yang legendaris itu. Dan rakyat pun berkata, "Jika kau tak bisa tidur,
Mintalah Abu Nawas membaca cerita lambat atau cobalah menjadi siput. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Jubah Gaib. Suatu pagi yang sunyi namun damai di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Duduk di singgasananya, ia menghela napas panjang. Hidup ini terlalu tenang. Tidak ada tantangan. Tidak ada kejutan. Bahkan semut pun tidak berani lewat tanpa izin, gumamnya. Tiba-tiba, penjaga istana datang tergesa-gesa. "Paduka, ada seorang pedagang dari negeri jauh. Ia membawa barang ajaib yang katanya bisa membuat siapapun menghilang." Raja terbelalak. Apa? Benda seperti itu hanya ada di dongeng. Namun, karena rasa bosan yang sudah mencapai ubun-ubun, Raja memerintahkan agar pedagang itu segera dibawa masuk. Seorang pria berpenampilan eksentrik masuk ke balairung. Janggutnya panjang menyentuh dada, matanya tajam dan penuh rahasia. Ia membuka peti kecil, dan mengangkat sebuah jubah dekil berwarna coklat kusam. Ini, Paduka. Jubah dari negeri Dalanar. Jika dipakai, tubuh pemakainya akan lenyap seketika, seperti bayangan saat lampu padam. Buktikan, kata sang raja, skeptis. Sang pedagang lalu menyuruh salah satu pengawalnya mengenakan jubah itu. Begitu dikenakan, setengah tubuh sang pengawal lenyap, setengah lagi masih terlihat. Para penonton menahan napas. Sang raja tertawa keras. Lucu. Setengah hilang. Jubah ini seperti sedang belajar menghilang. Namun sang pedagang bersikeras, jubah ini hanya bisa bekerja sempurna jika dikenakan oleh orang yang sangat cerdas dan berhati bersih. Raja langsung berteriak, "Abu Nawas! Di mana orang itu?" Abu Nawas datang ke istana dengan wajah bingung dan rambut acak-acakan, karena ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang kebablasan. "Paduka memanggilku untuk sesuatu yang penting, atau hanya ingin menagih hutang lelucon?" tanya Abu Nawas santai. Raja tertawa, lalu menceritakan tentang jubah gaib. Abu Nawas, meski tampak malas, langsung tertarik. Ia tahu, jubah seperti ini bisa menjadi alat iseng yang luar biasa. "Baiklah, Paduka. Aku akan mencoba jubah ini, tapi aku tidak bertanggung jawab kalau aku menghilang selamanya dan hanya meninggalkan sendalku. Kalau kau benar-benar menghilang selamanya, aku akan bangga, lalu sedih, lalu mungkin lega," canda sang raja. Abu Nawas pun mengenakan jubah itu. Semua mata tertuju padanya. Begitu ia menutup tubuhnya, bluk! Abu Nawas hilang. Benar-benar lenyap. Semua diam. Hening. Tiba-tiba terdengar suara, "Hore! Aku berhasil." Namun, suara itu berasal dari langit-langit istana. Ternyata Abu Nawas memanjat dan berdiri di balok atas ruangan sambil tertawa. "Aku tidak menghilang, Paduka. Aku hanya pintar sembunyi." Semua tertawa, kecuali sang pedagang yang tampak kesal. Tapi raja justru semakin yakin, jubah itu punya potensi. "Abu Nawas, buktikan jubah ini memang berguna. Gunakan di luar istana. Buat rakyat tercengang." Abu Nawas memutuskan untuk menguji jubah itu di pasar Baghdad, tempat paling ramai, paling penuh gosip, dan paling cepat menyebar berita. Ia mengenakan jubah dan melangkah ke tengah pasar. Namun, ada masalah,
jubah itu hanya bekerja sebagian. Wajahnya menghilang, tapi bokongnya tetap kelihatan. Seorang penjual roti menjerit, "Astagfirullah." Ada pantat tanpa kepala berjalan. Anak-anak mulai mengejar-ngejar sambil tertawa. "Kepala hantu! Kepala hantu!" Abu Nawas panik dan berlari, tapi malah tersandung ember air dan menabrak gerobak ayam. Gubrak! Ayam beterbangan, jubah sobek, dan Abu Nawas tersangkut di keranjang telur. Para warga menatapnya dengan bingung. "Ini jubah gaib, atau jubah sial?" kata salah satu nenek. Tak menyerah, Abu Nawas mencoba satu eksperimen lagi, mencuri kue favorit raja di dapur istana, untuk menguji kemampuan jubah dalam penyusupan. Kali ini, ia berhasil menghilang penuh, nyaris sempurna. Ia menyelinap masuk ke dapur tanpa suara. Namun, yang ia tidak tahu, kucing istana sedang tidur di dekat loyang kue. Begitu Abu Nawas membuka tutup panci, meong! Kucing itu mencakar ke udara, dan berhasil mencakar wajah tak kasat mata Abu Nawas. "AAW? Siapa itu?" Para koki panik, dan langsung menyiramkan sup panas ke arah suara. "Aak! Panas! Aku bukan sayuran!" teriak Abu Nawas sambil lari keluar, jubah terlepas dan ia muncul kembali dalam keadaan basah kuyup dan wajah merah. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menyerahkan jubah itu, sekarang penuh sobekan dan bau sup. "Paduka, jubah ini bukan untuk orang cerdas, tapi untuk orang nekat." Raja tertawa, "Jadi menurutmu jubah ini tidak berfungsi?" "Oh tidak, Paduka. Jubah ini sangat berguna, untuk menciptakan kekacauan. Pasar rusak, dapur kacau, dan aku, trauma dengan kucing." Akhirnya sang raja memutuskan jubah itu tidak layak dipakai siapapun. Namun ia menyuruh pelayan menjadikannya tirai toilet kerajaan, dengan alasan, biar yang masuk ke sana juga bisa merasa hilang dari dunia sebentar. Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas. Ia tak mendapatkan hadiah, tapi berhasil membuktikan satu hal penting. Keajaiban tidak selalu membawa kebaikan, terutama jika keajaibannya bau. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kotak musik ajaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menyesap secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin. Seperti biasa, wajahnya yang ramah dan penuh akal itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana menipu penipu atau mengelabui pejabat korup, melainkan soal suara nyanyian dari kejauhan. "Lagu siapa itu?" gumam Abu Nawas sambil berdiri. Suara itu terdengar merdu, seperti suara malaikat yang bernyanyi di dalam kendi. Penasaran, Abu Nawas mengikuti sumber suara itu. Ia berbelok ke gang sempit, melewati pasar yang ramai, dan akhirnya tiba di sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sana, seorang kakek berjubah lusuh duduk di balik meja tua. Di depannya sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat keemasan dengan ukiran bunga. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, suara merdu itu, "dari kota ini?" Sang kakek mengangguk dengan pelan. "Benar, ini adalah kotak musik ajaib. Bila kau membukanya, maka akan keluar nyanyian yang bisa membuat singa tertidur, raja menangis, dan pedagang lupa menghitung uang." Wah! Abu Nawas langsung berbinar. "Berapa harganya?" "Ah,
Ini bukan sembarang barang. Harganya tak bisa dinilai dengan dinar ataupun dirham. Tapi, saya punya satu barang yang bisa membuat unta tertawa, kata Abu Nawas dengan senyum licik. Saya tukar dengan itu. Kakek itu penasaran. Apa itu? Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, ternyata hanya sebutir kacang. Kakek itu melongo. Kacang? Abu Nawas berkata dengan penuh wibawa, ya. Tapi bukan sembarang kacang. Ini kacang dari gurun paling kering di dunia. Bila kau lemparkan ke tanah, ia akan menumbuhkan pohon yang daunnya bisa bernyanyi. Kakek itu bingung. Ia menatap kacang itu, lalu menatap otaknya, lalu lagi-lagi menatap kacang. Akhirnya, karena merasa hidupnya sudah terlalu tua untuk memikirkan logika, ia menyerah. Ambillah kotaknya. Tapi ingat, kotak ini hanya akan menyanyi jika dibuka dengan niat yang benar. Abu Nawas mengangguk sok bijak, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar pertunjukan di alun-alun kota. Ia berdiri di atas peti, membawa kotak musik itu di tangannya. Wahai rakyat Baghdad, serunya. Hari ini, saya akan menunjukkan kotak musik yang bisa membuat keledai berdansa dan menteri menangis terseduh-seduh. Orang-orang berkumpul. Para pedagang menghentikan jualannya. Anak-anak meloncat kegirangan. Bahkan seekor ayam berhenti bertelur karena penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas membuka kotak itu. Tiiing. Tiiing. Lala la. Suara merdu keluar dari kotak itu. Namun, bukannya tenang, orang-orang langsung terkekeh. Lagu yang keluar ternyata sangat aneh. Liriknya berbunyi, jika kau punya kambing, jangan ajak menari. Nanti dia mabuk dan lari ke negeri pari. Seluruh alun-alun pun berguncang karena tawa. Bahkan si keledai tukang roti benar-benar mulai mengangkat kakinya dan berdansa. Berita tentang kotak ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran, lalu memerintahkan pengawal. Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin dengar kotak itu bernyanyi. Ketika Abu Nawas datang, sang raja duduk di singgasananya dengan penasaran. Para menteri, penasihat, dan juru masak ikut menunggu. Abu Nawas, apakah benar kotakmu bisa membuat keledai berdansa? Bahkan bisa membuat menteri bernyanyi, Tuanku, jawab Abu Nawas bangga. Dengan penuh gaya, ia membuka kotaknya. Ting, ting, tiiing, la la la. Kalau raja tak mandi seminggu, semua dayang akan minggat satu-satu. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menatap Baginda. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas langsung berkata dengan ekspresi polos, itu bukan saya yang menyanyi, Tuanku. Itu dari kotaknya. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi nyindir raja, mungkin karena niatnya belum benar. Raja pun terdiam. Lalu perlahan, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kotakmu tak hanya menyanyi, tapi juga jujur. Setelah kejadian itu, kotak musik Abu Nawas menjadi terkenal. Tapi anehnya, setelah 1 minggu, kotak itu berhenti bernyanyi. Abu Nawas panik. Ia pergi mencari si kakek tua, tapi lapak itu sudah hilang. Tak ada jejak. Seolah-olah kakek itu dan kotak ajaibnya cuma ilusi.
Namun Abu Nawas hanya tertawa sendiri. Ah, mungkin kotaknya hanya ingin menghibur orang selama seminggu, setelah itu, giliran aku yang harus terus menghibur mereka. Sejak itu, Abu Nawas mulai membuat kotak-kotak musik mainan sendiri dengan isi suara dari mulutnya sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang tetap membayar hanya untuk mendengarnya menyanyi lagu absurd seperti "Kalau sandal kiri hilang di masjid, mungkin dia lari karena sedih." Terkadang, yang membuat sesuatu menjadi ajaib bukanlah benda itu sendiri, melainkan niat baik, tawa, dan imajinasi yang kita bawa bersamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.